Salam Rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dulur, tayangan kali ini saya bahas mengenai refleksi diri nggih, karena kita makhluk sosial, kita saling membutuhkan. Maka yang saya bahas kali ini adalah yang paling menyeramkan dari manusia. Monggo disimak, mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran kita semua bahwa sisi menyeramkan manusia itu bukan berasal dari hal-hal yang meledak saja nggih. Wilujeng Rahayu, sugeng midhangetaken. Dulur, mungkin dari panjenengan mengira bahwa orang yang menyeramkan ya itu adalah orang yang tega, menyakiti, kemudian teriak-teriak, marah-marah, ngamuk ya, yang terlihat reaktif. Tetapi kali ini saya ingin panjenengan menyadari ya, memahami dan mempelajari bahwa yang paling menyeramkan dari manusia ada beberapa yang saya titeni ya istilahnya. Kalau panjenengan belum pernah menemukannya yang seperti ini, maka panjenengan mungkin belum mengerti. Tapi kalau sudah bertemu dengan orang yang seperti ini akan tahu kenapa disebut menyeramkan, letak menyeramkannya itu di mana dan efeknya apa. Manusia yang paling menyeramkan itu adalah yang pertama, saat dia bisa tersenyum sambil menyimpan luka. Mungkin panjenengan pikir dia biasa-biasa saja, tetapi dalamnya itu hancur berantakan. Kemudian yang kedua, saat dia diam bukan karena kalah, tetapi karena tidak peduli. Dulur, pernahkah panjenengan menemui orang yang berhenti menjelaskan? Padahal sebenarnya dia bisa, tetapi dia memang tidak mau karena mungkin seringnya disalahpahami. Jadi lelah ya, sehingga tidak perlu lagi menjelaskan apapun. Kemudian yang ketiga ya, saat dia hafal cara memperlakukan orang dengan baik, tetapi dia jarang diperlakukan sama. Dulur, orang yang paling tulus itu biasanya yang paling pandai menyembunyikan kekecewaannya. Kemudian yang keempat, saat dia berubah dingin setelah terlalu sering disakiti. Dulur, bukan berarti ini sifat aslinya jahat ya, tetapi karena hidup mengajarinya untuk tidak berharap. Kemudian yang kelima, saat dia tetap terlihat kuat padahal dia sedang berperang dengan pikirannya sendiri. Dulur, jangan keliru nggih, banyak manusia itu tertawa di hadapan orang lain, tetapi hancur saat sendirian. Kemudian yang keenam, saat dia bisa hilang dari hidupmu tanpa drama. Ini menyeramkan dulur. Karena yang benar-benar lelah itu biasanya pergi dengan tenang, bukan dengan keributan. Dan yang paling menyeramkan, manusia bisa berubah total karena keadaan. Orang paling lembut bisa jadi yang paling dingin, orang yang paling peduli bisa jadi paling cuek. Semua tergantung seberapa dalam luka yang pernah dia simpan sendiri. Dengan kata lain, manusia yang paling menyeramkan adalah ketika manusia sudah tidak peduli lagi. Loh, masa? Letak menyeramkannya di mana? Efeknya apa? Kenapa disebut paling menyeramkan? Jadi dulur, ada beberapa alasannya kenapa yang saya sebutkan itu disebut menyeramkan. Yang pertama nggih, karena saat manusia sudah tidak peduli, dia bisa menyakiti tanpa merasa bersalah. Dulur, orang yang masih punya empati ya, biasanya dia berpikir sebelum menyakiti atau melukai. Tapi saat rasa itu hilang, semua bisa jadi terasa biasa saja baginya. Ibaratnya hanya punya jantung tetapi tidak punya hati. Punya hati pun tetapi tidak ada nurani. Kemudian yang kedua nggih alasannya, karena dia bisa pergi dan menghancurkan hubungan tanpa penyesalan.
tidak ada lagi rasa ingin memperbaiki, tidak ada lagi rasa takut kehilangan. Jadi semuanya itu hambar saja, seperti tidak ada beban apa-apa. Dia melakukan hal itu, baginya tidak ada beban ya, tidak ada penyesalan, tidak ada rasa berdosa, tidak ada rasa bersalah. Coba kita pikir, kalau suatu hubungan seperti itu, apa tidak berbahaya? Bagaimana ke depannya? Karena di setiap hubungan itu tidak hanya dua kepala dulur. Terkadang ada beberapa yang dilahirkan untuk ditumbuhkan bersama. Kalau seperti itu, bagaimana efek ke depannya? Nah, itu untuk satu orang. Lalu bagaimana jika banyak jiwa yang seperti itu? Nah, disitulah letak menyeramkannya. Kemudian yang ketiga, alasannya karena manusia yang mati rasa itu sulit disentuh oleh nasihat ataupun perasaan orang lain. Tangisan, kebaikan, bahkan perhatian kadang tidak ada artinya apa-apa lagi baginya. Efeknya dia bisa berubah jadi sangat dingin. Dingin bukan karena kuat, tetapi karena lama menekan luka sampai akhirnya tidak bisa merasakan lagi. Yang menyeramkan juga dulur, karena perubahan itu sering tidak terlihat. Di luar dia mungkin tampak tenang, normal, ramah, tapi di dalamnya sudah penuh dengan kelelahan dan kehampaan. Dan saat manusia banyak kehilangan empati, hubungan jadi mudah rusak, orang saling menyakiti tanpa sadar, dan dunia terasa makin keras. Jadi letak menyeramkannya bukan pada emosinya, tapi pada hilangnya hati nurani dan rasa peduli. Karena tanpa itu manusia bisa jadi sangat dingin terhadap sesama. Dulur, mengenai apa yang saya sampaikan ini, saya harap kita sama-sama saling peduli, peduli pada diri sendiri, pada orang terdekat, sama-sama menumbuhkan rasa kasih sayang dan welas asih supaya tidak ada di keluarga kita yang menjadi manusia yang menyeramkan. Mungkin apa yang saya sampaikan ini nampak seperti berlebihan, tetapi dulur, faktanya itu jauh lebih mengerikan dari apa yang saya sampaikan. Mungkin panjenengan yang sudah mengalami, tahu sendiri dan menyaksikannya bisa memahami apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua menjadi pribadi yang saling peduli. Saya Fitri Ika, salam rahayu.